Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Lilis Devi Maimunah, mahasiswi STT YBS Internasional Tasikmalaya, Prodi Teknik Informatika, dengan NIM 220600026. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang cara menginstalasi aplikasi Python berikut dengan penjelasannya. Di dalam Python yang kita gunakan pada saat ini yaitu adalah Python 3 atau Python versi ketiga. Jika Anda memiliki Python versi yang kedua, maka sebaiknya menginstal Python yang versi ketiga ini, karena beberapa sintaks di Python yang ketiga ini berbeda dari Python yang kedua. Nah, sekarang kita akan masuk ke Windows. Untuk langkah yang pertama yaitu download installer Python yang ketiga. Caranya, buka website, lalu klik python.org. Pada menu download, pilih Windows, lalu klik link Let's Python 3 Release Python 3xx yang biasanya muncul paling atas. Dan untuk langkah selanjutnya yaitu langkah yang kedua, dengan cara jalankan installer. Untuk menjalankan installer ini caranya double klik file exe yang telah di-download, maka akan muncul Windows seperti berikut ini. Perhatikan kembali, pastikan bahwa Anda menceklis add Python 3 X2Pad lalu klik install now. Mungkin begitu saja penjelasan dari saya. Untuk pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya agar bisa mendalami apa itu Python. Berikut penjelasannya, silakan. Oke, di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang instalasi Python. Setelah kita berhasil menginstalnya, kita coba jalankan programnya di CMD. Kita cari dulu CMD-nya. Nah, command prompt kita buka. Nah, setelah kita buka, kita akan mengecek versi dari si Python tersebut. Untuk versinya itu bisa kita lihat Python 3.11 yang diinstal pada tanggal 24 Oktober 2022, 64 bit. Nah, setelah kita lihat, kita coba membuat script di CMD dengan script print kurung buka tanda kutip dua ujung samping tanda kutip tutup kurung tutup. Nah, kita enter saja dan langsung tertera di sana langsung operasinya atau si Pythonnya sudah menampilkan. Jika kita menulis script itu, yang terlihat di sana adalah ujung samping. Oke, kita quit saja. Begitu penjelasan mengenai cara menjalankan Python di CMD. Terima kasih. Setelah selesai, kita coba dulu buat folder di drive D dengan nama Python supaya nanti lebih mudah pada saat menyimpan file. Nah, setelah disimpan, kita lanjut ke teman saya yang akan menjelaskan lanjutannya. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana caranya kita membuat script Python dan juga file Python dalam sistem operasi Windows. Pertama, kita harus menggunakan sebuah text editor atau IDE ya. Kita menggunakan text editor Visual Studio Code supaya memudahkan kita mengedit sebuah script atau script Python yang akan kita gunakan. Di sini kita coba buka dulu Visual Studio Code-nya, kemudian kita coba buat file baru dengan nama Wilujeng Sumping dan disimpan ke dalam sebuah folder yang ada dalam partisi D
dan nama foldernya adalah Python. Setelah kita save dengan ekstensi .py, kita simpan, kemudian kita kembali lagi ke text editornya. Nah, setelah bisa di save, kita coba buatkan script untuk menampilkan sebuah string atau teks Wilujeng Sumping dengan cara ketikan print, kemudian kurung buka, kutip 2, isi dengan teks yang akan kita tampilkan, misalkan Wilujeng Sumping, kemudian tutup dengan kutip 2 lagi dan tutup kurung. Nah, script ini akan menampilkan isi dari sebuah string yang ada di tengah ya, yang dalam tanda kutip dan tanda kurung buka dan kurung tutup. Nah, ketika kita save dan kita coba jalankan, kita bisa jalankan atau running di dalam sebuah terminal yang ada dalam Visual Studio Code itu sendiri, atau menggunakan CMD di dalam Windows. Kita akan coba menggunakan CMD. Pertama kita buka dulu CMD-nya, kemudian setelah masuk ke dalam CMD, kita ubah direktorinya ke direktori D dengan cara ketikan D kemudian titik 2 ya. Itu akan membuat mengubah partisi yang tadinya di dalam partisi C akan berpindah ke partisi D. Kemudian kita arahkan lagi ke dalam folder yang tadi kita simpan file Python-nya dengan cara kita coba lihat dulu foldernya. Nah, di sini ada folder Python. Kita coba masuk dengan perintah cd atau change directory, kemudian nama foldernya, ketikkan cd kemudian Python dan enter. Nah, ini akan muncul nama file yang tadi kita simpan, yaitu wilujeng.py. Kita coba eksekusi atau jalankan file tersebut dengan cara mengetikkan Python spasi nama filenya. Nah, di sini menggunakan file Wilujeng Sumping, maka ketikkan wilujengsumping.py, kemudian enter. Nah, di sini kita bisa lihat ada teks Wilujeng Sumping ya, sesuai dengan apa yang tadi kita buat di dalam Visual Studio Code. Nah, untuk itu kita juga bisa menambahkannya, jadi tidak hanya satu baris saja, kita bisa menggunakan script Python untuk menampilkan beberapa baris teks. Contohnya kita akan menampilkan sebuah nama ya, print seperti biasa ya, pakai print kemudian kurung buka dan kutip 2, namanya adalah Haikal. Kemudian yang ketiga adalah print release, kemudian print lagi dengan nama Yopi. Nah, kita selesai nih untuk menampilkannya. Kita coba save. Setelah save, kita coba jalankan lagi dalam sebuah CMD atau command prompt. Caranya sama, kita ketikkan Python kemudian wilujengsumping.py. Ketika di enter akan menampilkan string atau teks yang tadi kita buat di dalam sebuah Visual Studio Code. Nah, di situ ya, sama ya. Oke. Mungkin sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat.